Di sini saya akan menemukan aplikasi web OLT Browsing System. Pertama, saya akan melakukan demo untuk menggunakan hak akses admin. Pertama, kita masukkan username dan password admin. Jadinya username dan password yang saya masukkan ini merupakan username dan password dengan role admin. Nah, kita udah tulis, terus klik login. Nah, di sini setelah jika username dan password benar, maka dia akan mengarahkan ke halaman beranda dari admin yang terdiri dari summary dari beberapa fitur di web ini. Ada daerah, OLT, VLAN, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencoba mendata router. Nah, di sini router itu digunakan untuk menggenerate atau mengcreate PPP. Nah, untuk menambahkan data router yang telah ada, kita klik tombol tambah data. Kita namain misalnya mikrotik PA, terus password IP address. IP address untuk mengakses si router mikrotik. Nah, terus kita masukkan username dari mikrotik sama password dari mikrotik. Lalu masukkan port API. Nah, untuk port API bisa dilihat di, misalnya kita masuk ke Winbox di mikrotik di IP service. Nah, itu terlihat ada port API 8738. Nah, setelah data sudah terisi semua, kita klik submit dan ada tulisan data router berhasil disimpan. Nah, kita bisa melihat di sini ada mikrotik PA, IP-nya sekian, username admin 8738. Nah, diupdate oleh adalah 19. Nah, misalnya kita ingin mengganti username-nya, misalnya kita ganti namanya lah, mikrotik PA2. Nah, di sini dia harus mengisikan passwordnya lagi. Nah, kita submit lagi. Nah, nomor routernya sudah berubah sekarang. Misalnya mau hapus, tinggal dihapus, nanti di yes itu dia bakal hilang, menghapus. Nah, sekarang saya akan menemukan untuk yang pendataan OLT. Jadi pendataan OLT itu digunakan untuk mendata OLT yang telah terpasang atau telah digunakan. Nah, ini misalnya ada di daerah apa, di daerah Pogung, di Sturan, seperti itu. Nah, untuk menambahkan data OLT, kita klik tambah data, terus pilih daerah. Nah, misalnya belum ada daerahnya di sini, itu bisa pakai fitur tambah daerah. Misalnya kita tambah daerahnya apa ya, ring road misalnya, ring road. Nah, ini data daerah berhasil disimpan, maka di sini akan muncul ring road. Nah, kita pakai yang SV aja. Terus di sini masukkan nama OLT, misalnya OLT-nya OLT PA. Terus IP address OLT untuk diakses misalnya 1033.99 di sini. Terus port SSH. Di sini port SSH dari OLT-nya saya pakai 22. Username-nya saya pakai yang default dan password-nya juga saya pakai default, dan pilih vendor ZTE karena di sini adanya ZTE. Lalu klik submit. Nah, data OLT berhasil disimpan. Nah, ini udah muncul nih. Nih OLT PA. Nah, misalnya kita pengen ganti yang lain lah, OLT Pogung, kita ganti dengan OLT Saturan. Apakah bisa? Kita masukin passwordnya lagi. Nah, ini data OLT berhasil disimpan. Terus misalnya kita pengen hapus, kita hapus nih datanya. Nah, OLT deleted atau OLT sudah terhapus. Sekarang kita akan melakukan penambahan VLAN. Jadi di setiap OLT itu terdapat VLAN. Di OLT itu misalnya ada 3 OLT, itu bisa aja di OLT ini ada VLAN-nya 11-12, sini ada 13-14. Di OLT sebelahnya itu, di OLT yang ketiga itu ada 100-200. Itu beda-beda ya. Jadi kita akan melakukan pendataan VLAN berdasarkan OLT. Nah, pertama kita klik tambah data tadi, terus kita pilih OLT yang akan kita tambahkan VLAN-nya. Tinggal pilih, terus kita kasih nama VLAN-nya, misalnya VLAN 113. Nah, kita kasih nomor VLAN-nya 113. Terus IP address. Nah, IP address VLAN ini merupakan IP address yang sebagai gateway dari VLAN. Itu bisa dilihat kalau misalnya di mikrotik itu ada di IP address, bisa dilihat di sini. Itu di gateway-nya dia pakai 113 nih, VLAN ONT 113. Nah, kita pakai yang ini kan VLAN ONT itu VLAN 113. Ini VLAN 113. Misalnya kita pakai 192.168. Tadi IP-nya 192.168.113.1. Itu untuk gateway dari VLAN. Terus
ini untuk data HomePass ini tidak perlu diganti karena ini udah defaultnya untuk OLT ZTE. Jika ada OLT lain bisa dimasukkan penambahan data. Ini saya lanjut aja. Untuk pendataan layanan itu ada dua, yaitu tambah data dan konfigurasi profil. Tambah data digunakan ketika OLT itu sudah memiliki konfigurasi atau sudah terkonfigurasi profil dari layanan. Misalnya sudah ada di setiap OLT itu pasti udah ada misalnya layanan 100 Mbps. Nah, udah ada uh, profil upload sama profil downloadnya atau traffic dan tikonnya gitu. Nah, sekarang saya akan melakukan pendataan layanan yang sudah ada. Nah, di sini kita buat layanan misalnya lifestyle 100 Mbps. App-nya itu 100 M. Ini profil app-nya yang ada di OLT. Ya. Ya, untuk melihat profil itu bisa dilihat di OLT-nya ya. Misalnya kita pengen tahu nih. ZTE. Nah, ini profil-profil yang udah terbuat. Jadi kita pendataan ONT itu kita ngedata nih yang di sini nih yang udah dibikin. Tadi 100 ya. Ini nih, app-nya 100, tikonnya 100. Ini buat upload tikon 100, terus kita ngedata yang bawahnya lagi. Downnya 2 traffic atau downstreamnya itu 100 ya. Terus kita submit. Nah, ini bakal tersimpan. Jadi nanti kalau misalnya mau aktivasi tinggal milih lifestyle 100 Mbps, dia bakal otomatis ngambil profil up 100 down 100 seperti itu. Jika ingin mengganti datanya tinggal diklik ganti tadi, tinggal diganti mau profilnya apa. Kalau mau menghapus tinggal klik gambar tong sampah ini nih. Lalu jika di OLT ini belum ada belum ada profilnya, kita bisa bikin nggak perlu kita config di sini, tapi kita juga bisa bikin di konfigurasi profil ini, konfigurasi profil. Jadi dia bakal melakukan konfigurasi ke baik semua OLT yang ada ataupun hanya OLT tertentu. Misalnya kita pakai semua OLT lah. Nah, di sini saya misalnya mau bikin layanan baru nih, layanannya lifestyle 500 Mbps. Nah, dengan nama profil tikonnya atau uploadnya nih kita buat 500. Ini terserah ya mau buat nama profilnya seperti apa. Ini buat penamaan aja. Terus downloadnya downstream itu apa ya? Down. Kita namain down lifestyle 500. Terus tipe. Nah, tipe 1, 2, 3, 5 itu digunakan untuk kayak fixed bandwidth atau enggak dedicated ya. Jadi ketika ini dipilih, dia bakal munculin dua form baru, yaitu bandwidth upload dan bandwidth download. Nah, ini bisa di customize. Jadi kita pengen uploadnya berapa, pengen downloadnya berapa. Tapi biasanya kalau untuk broadband itu pakai yang tipe 4 atau yang kita kenal dengan kayak up to gitu ya. Nah, ketika misalnya kita nulis 500, berarti nanti dia bakal membuatkan rumus downloadnya itu 500 dan uploadnya itu setengah dari download seperti itu. Nah, kita sekarang ingin membuat yang tipe 4 aja yang buat broadband. Kalau mau pilih yang tipe lain juga bisa sebenarnya. Kita kirim. Nah, sebenarnya belum, untuk yang tadi kan kita bikin yang lifestyle 500 ya, itu belum muncul di sini karena dia bakal menunggu sampai dia itu terkonfigurasi di sini, baru dia bakal muncul. Cara buat, nah ini tadi udah muncul ya untuk yang data lain yang baru kita bikin tadi. Oke, kita lanjut saja. Untuk yang selanjutnya itu adalah data aktivasi. Nah, data aktivasi ini digunakan untuk melakukan aktivasi layanan, perubahan layanan, verifikasi layanan atau verifikasi HomePass. Terus juga untuk melakukan pemberhentian layanan jika pelanggan itu ingin berhenti. Dan ada juga namanya blokir. Blokir itu ketika pelanggan itu telat bayar. Jadi bedanya blokir dengan berhenti itu, jika blokir itu dia itu telat dan bisa diaktifkan lagi. Tapi kalau blokir itu kita tidak menghapuskan konfigurasinya dan datanya masih ada. Tapi kalau pemberhentian itu kita hapus konfigurasinya, datanya sudah dihapus juga, dan sehingga ONT-nya dapat dipakai lagi dan nomor pelanggan juga dapat dipakai kembali. Soalnya di sini nomor pelanggan itu hanya bisa dipakai
satu pelanggan satu. Jadi ini perangkat OLT yang saya gunakan. Nah, lalu ini perangkat ONT yang saya gunakan. Nah, kita langsung coba saja aktivasi pelanggan. Kita klik tombol aktivasi. Nah, di sini ada namanya nomor pelanggan. Oke. Di sini saya menggunakan skenario. Nah, kita akan melakukan aktivasi pelanggan dengan ONT yang ini nih, ONT PA1 nomor pelanggannya dengan serial number ZTE GC8806DF3. Oke, sekarang kita tulis ONT PA1, terus kita pilih daerah. Nah, daerahnya itu misalnya kita pilih SV, dia bakal muncul OLT yang ada di SV. Misalnya kita pilih Eropa, dia bakal muncul yang di Eropa, di SV aja nih. Terus OLT PA, terus pilih VLAN. Tadi kan kita udah bikin VLAN ya, VLAN 113. Terus home pass ini digunakan di generate itu di CCBS. Jadi di CCBS, sistem CCBS-nya dari Live Media itu punya home pass, dan home pass ini terdiri dari suatu kode-kode ya, simbol. Nah, ini ada artinya kayak STR atau setoran 03 itu interface nomor 3 dari OLT. Nah, jadi gunanya home pass di sini, ini ada home pass. Dia buat ngetranslasi dari misalnya 03 nih itu ke interface 113 seperti itu. Sekarang udah ada 500 Mbps. Nah, sekarang kita pilih layanannya. Wah, udah ada 500. Misalnya kita nyoba 500 supaya 100 saja lah, 100. Oke. 500 aja. 100 ya udah 500. Nah, terus serial number ini terdapat di perangkat ONT. Nah, di sini ZTE GC88 ZTE GC88. Nah, ini di F3. Terus pilih routernya, router yang melakukan generate PPPoE atau script. Klik. Maka aktivasi akan sedang diproses. Nah, di sini kita udah tadi memilih OLT-nya, terlihat di sini. Terus VLAN, home pass, layanan 500 Mbps, terus serial number. Terus juga kita telah barusan mengenerate IP ONT. Dan ini ada message sedang dalam proses. Untuk actionnya masih belum keluar karena statusnya masih sedang dalam proses. Baik, kita tunggu. Baik, jika status sudah aktif maka akan muncul status aktif dan message sukses. Nah, di sini kita bisa mengakses IP ONT-nya. Nah, ini IP ONT-nya sudah bisa diakses. Jadi kita telah terhubung dengan ONT. Nah, ini ONT-nya. Jika ONT sudah aktif, ponnya itu nggak kedip-kedip, bisa dilihat ini. Ponnya ini nggak kedip-kedip. Kalau misalnya belum aktif, dia ponnya masih kedip-kedip. Nih, pon. Kalau yang ini sih yang sudah aktif. Dan bisa diakses. Misalnya kita coba akses, bisa WiFi ya. Coba akses. Terus untuk perubahan layanan, nah ini untuk perubahan layanan, misalnya pelanggan ingin melakukan perubahan layanan, itu klik mana tadi, itu klik ubah, nanti tinggal diubah layanannya mau apa, misalnya 100 Mbps, klik submit. Nah, nanti dia bakal mengirim 100 Mbps seperti itu. Nah, ini dia sudah berubah nih ke layanan 100 Mbps. Jika ingin mengecek apakah konfigurasinya benar, kita lihat di log OLT. Nah, ini yang tadi kita config. Nih, downstreamnya 200 Mbps, terus upnya Ticon 1 itu 100 MB, 100 up 100 M. Terus yang tadi kita config itu yang ini nih, yang up lifestyle 500 sama down lifestyle 500. Ini config yang aktivasi, yang ini yang perubahan layanan. Seperti itu. Misalnya ingin blokir juga bisa, klik blokir. Otomatis dia bakal mengirim perintah shutdown di interface JPON ONU pelanggan. Ini prosesnya sekitar 1 menit. Nah, ini sudah keblokir. Kita lihat di lognya.
lognya dia melakukan shutdown di interface JPON ONU 1131. Terus router, nah ada router lagi. Nah di sini muncul log-log dari, misalnya tadi kita melakukan aktivasi ya, ini lognya seperti ini. Terus kita juga melakukan uh, tadi perubahan layanan ya, dia juga nge-refresh lognya, nge-refresh pembuatan scriptnya seperti itu. Misalnya kita mengaktifkan kembali juga bisa, atau melakukan pemberhentian layanan. Kalau pemberhenti dia bakal hilang datanya. Misalnya kita pengen berhenti, oke berhenti. Oh ya, nanti saya demokan di hak asas logistik saja. Ada juga kelola pengguna. Kelola pengguna ini untuk menambahkan pengguna baru. Jadi di sistem ini untuk menambahkan pengguna baru. Sistem aplikasi web ini nggak ada fitur register ya di luar atau di tempat login. Jadinya yang bisa menambahkan hanya akun admin seperti itu. Misalnya kita pengen nambahin akun baru, misalnya Arif 100 full name nih, Arif Hidayat, Arif 100 passwordnya, role-nya misalnya saya bikin operator, terus aktif. Nah dia bakal muncul di sini yang paling bawah nih. Nah seperti itu. Jika mau ganti juga bisa diganti atau ingin menghapusnya. Selanjutnya ini data konfigurasi. Ini jika ada vendor baru bisa ditambahin di sini. Nah terus jika ingin melakukan perubahan template konfigurasi bisa klik gambar apa sih ini, search ini ya, gambar bearing apa kaca membesar, diklik. Nah ini bakal ada konfigurasi atau template konfigurasi dari web ini. Ini untuk aktivasi bisa dilihat. Ini mengikuti format Python. Ini juga untuk perubah layanan, ini untuk nonaktivasi layanan, ini untuk blokir, ini untuk hapus blokir, ini untuk hapus blokir atau bisa disebut dengan untuk membuka blokir ya. Sini untuk membuat konfigurasi profile yang dedicated tadi, terus yang buat profil yang broadband seperti itu. Terus ini juga ada cadangkan. Nah cadangkan itu berguna untuk melakukan backup di backup semua konfigurasi yang ada di OLT. Misalnya kita ingin melakukan backup di OLTPA, nah pilih OLTPA terus klik backup, ini dia bakal loading. Nah yang ada di tabel yang kiri ini itu berisi riwayat backup. Kita tunggu. Nah ini bakal data backup berhasil disimpan. Baik, dia bakal keluar di ini. Nah nih 1754 tadi ya. Nih yang barusan kita bikin, kita klik coba download. Nah ini file backupnya, kita bisa nge-restore secara manual gitu. Terus untuk lognya ini bisa dilihat yang log tadi. Ini misalnya kita nge-backup file, kita melakukan nonaktifkan langgan atau berhenti tadi ya. Terus ada blokir, ini blokir. Terus ada log router nih, jika tadi kan memberhentikan layanan, otomatis dia bakal menghapus scriptnya si pelanggan. Itu dari log activity itu buat ngelihat aktivitas pengguna seperti ini. Misalnya dia mau nge-post dari IP berapa, seperti itu. Baik, sekarang saya akan mencoba mendemokan untuk akses operator. Tadi kita udah bikin ya, harga 100 itu operator, kita login. Nah ini merupakan tampilan dari operator. Nah operator itu digunakan untuk melakukan bertugas untuk melakukan aktivasi layanan kayak perubahan, terus ada pemblokiran. Sedangkan yang tadi admin sebenarnya itu berfungsi untuk melakukan inisiasi data awal seperti tadi pendataan router, pendataan OLT, pendataan VLAN seperti itu. Nah, coba kita melakukan konfigurasi lagi. Di sini tadi kan ada 3 ONT ya di skenario saya. Jadi di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi ONT yang ketiga nih, yang ketiga. Oh ya ini serial numbernya salah ya. Kita lihat di sini.
Nah, pada skenario yang tadi, yang awal, yang ONT biasa atau itu, ONT-nya sudah saya pasang dan saya lakukan konfigurasi tadi ya, saya aktivasi. Nah, sekarang saya ingin membuat yang berbeda, jadinya ONT-nya belum saya pasang dan saya akan melakukan konfigurasi. Jadi setelah saya pasang, saya akan melakukan verifikasi konfigurasi HomePass. Nah, bisa dilihat nanti. Kita klik data aktivasi, terus aktivasi pelanggan. Nomor pelanggan tadi ONTPA3. Terus untuk yang daerah kita pilih yang SV OLTPA. Terus VLAN 113. Ini HomePass-nya. Terus layanannya kita pakai yang coba 100 Mbps. Terus untuk serialnya itu di sini saya saya liatin ONT-nya ya. Tadi tuh ada kesalahan di gambar. Ini ONT-nya. Yang ini adalah ONT-nya. Di sini serial numbernya terlihat ZTE GC OCD 2B8. Oke. Tadi ZTE GC ZTE ini huruf besar semua ya, GC 0. Nah, ini dia. Nah, sekarang pilih routernya, kirim. Oke, saya submit. Kita tunggu prosesnya sekitar 80 menit. Iya 80 menit. Nah, ini bakal muncul terkonfigurasi. Status terkonfigurasi muncul ketika ONT belum dipasang. Nanti ada message-nya silakan pasang perangkat ONT. Nah, sekarang kita akan memasang perangkat ONT. Bisa dilihat di sini saya akan memasang perangkat ONT. Saya pasang Square admin fiber opticnya. Saya pasang nih di belakang ini. Terus tutup. Saya akan melakukan verifikasi. Nah, di sini saya sengaja meletakkan di interface yang salah atau sengaja memasukkan HomePass yang salah. Jadi ketika diverifikasi kita lihat dia bakal verifikasi ini bertujuan untuk melakukan pencocokan interface-nya apakah benar atau enggak, seperti itu. Jadi tadi kalau yang tadi kan skenario pertama kan udah dipasang duluan nih ONT-nya. Sebenarnya kalau interface-nya salah dia juga bakal muncul message di sini. Kalau interface-nya atau HomePass-nya salah gitu. Dan akan ada muncul HomePass yang benar itu apa sebenarnya. Kita tunggu saja. Nah, ini bakal muncul kan ya, HomePass salah, silahkan ganti menjadi 04. Maksudnya 04 ini yang STR ini jadi STR 04 seperti itu. Oke. Kita ubah jadi STR 04. Submit. Kita tunggu. Jadi di sini baik operator maupun admin itu bisa melakukan aktivasi atau menambahkan data aktivasi. Namun untuk tugasnya sendiri sebenarnya itu akan dilakukan oleh operator. Di sini sudah aktif setelah tadi penggantian HomePass yang benar. Nah, kita bisa lihat di sini PON sudah menyala. Artinya sudah bisa internet. Kita coba akses internet di ONT PA3. Kita coba. Lognya tadi kita udah nyoba ini log yang tadi ya, log yang udah dilakukan tadi. Nih, perangkat belum terpasang tadi kita kan nyoba aktivasi layanan. Nah, kan karena
perangkatnya itu terdeteksi belum dipasang, dia bakal ngasih tahu kalau perangkatnya itu belum dipasang. Ini di lognya udah ada. Nah, log ini dia mengikat satu user, jadinya ini log yang sudah dilakukan oleh si operator ini apa aja. Misalnya udah aktivasi nih tapi gagal karena belum terpasang gitu. Terus ini yang tadi tadi kan mau verifikasi, cuma karena HomePass tidak sesuai jadi dia belum melakukan verifikasi. Dia ada lognya nih, log yang udah sukses nih reaktivasi. Ini konfigurasi yang udah dilakukan. Terus ini ada log yang tadi udah dilakukan router. Terus ini log activity. Untuk pendataan ONT, operator hanya bisa melihat atau mengubah data ONT. Misalnya ada ONT yang sudah digunakan tadi ya, udah pakai serial numbernya. Terus ini bakal nambah satu pelanggan nih, udah ada satu pelanggan lagi. Terus saya akan menemukan untuk yang akses logistik. Nah, logistik ini bertugas untuk melakukan pendataan ONT dan juga kayak mengubah status dari ONT-nya. Nah, sini bakal ini bukan ini. Nah, ini tampilan dari hak akses logistik. Nah, dia bakal dashboardnya hanya ada ONT sama log saja. Terus ini kita bisa melakukan pendataan ONT, misalnya tadi kan ONT PA ya misalnya. ONT PA1 tadi ya. PA3 nih. Terus dengan ZTE GC. Nah, ini tadi telah digunakan. Jadi nanti si operator atau admin tuh tahu ini tuh udah digunakan. Terus ada lognya juga, bisa kita lihat di admin misalnya ya. Itu bisa terlihat tadi pendataan ONT. Nah, tadi ONT PA3 telah digunakan dengan serial number sekian segitu. Baik, sekian dari saya, terima kasih.